Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Buntari di sini yang siap memberikan materi untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 MIPA dan IPS. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Kira-kira apa ya manusia dan sejarah itu? Coba kita lihat ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kemudian kita juga akan menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan atau media lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu pingin kalian merenung sejenak atau berpikir sejenak pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Yang pertama adalah, apa sih itu sejarah? Nah, Ibu beri waktu kalian untuk merenung ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus belajar sejarah? Yang ketiga, kalau sejarah itu tentang masa lalu, kira-kira masa lalu hewan dan masa lalu tumbuhan termasuk sejarah bukan ya? Pertanyaan terakhir adalah, apakah manusia merupakan subjek atau objek dari sejarah? Nah, keempat pertanyaan ini silakan kalian simpan jawaban kalian, kira-kira nanti akan disamakan dengan materi yang Ibu sajikan. Kira-kira sama nggak? Sebelum kalian menerima materi ini dan setelah kalian menerima materi ini. Oke, kita lanjut ke pengertian sejarah. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon. Sedangkan secara terminologi, sejarah diungkapkan dari berbagai ahli. Ibu contohkan di sini hanya 4 ahli, tapi Ibu tidak membatasi kalian untuk mencarinya lebih dalam lagi. Di internet lebih banyak lagi, kemudian di buku paket juga bisa kalian cari para ahli yang menyebutkan tentang definisi dari sejarah. Di sini Ibu contohkan ada 4, ada Herodotus, Ibnu Khaldun, R.J. Collingwood, dan Sartono Kartodirjo. Menurut Herodotus, sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia sendiri. Di sini kita bisa tarik garis merahnya dari pendapat Herodotus bahwa yang ditekankan di sini adalah keadaan manusia sendiri. Jadi sejarah dan manusia. Oke, kemudian Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Di sini juga lagi-lagi disebutkan tentang manusia dan sejarah. Kemudian R.J. Collingwood berpendapat kalau sejarah merupakan penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Nah, lagi-lagi tentang manusia dan sejarah. Kemudian menurut Sartono Kartodirjo, sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, berbagai pengertian sejarah secara terminologi dari berbagai para ahli. Oke, kemudian kita lanjut ke konsep manusia. Bisa fokus ke PowerPoint Ibu. Jadi di sini Ibu sajikan 2 gambar. Kalian bisa lihat kira-kira gambar yang pertama ini gambar apa? Nah, betul sekali ya, Ibu bisa mendengar dengan jelas suara hati kalian. Nah, ini merupakan gambar dari lukisan piramid di Mesir. Bisa diperhatikan ya, di sini sangat jelas tergambar gambar-gambar dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua merupakan gambar apa? Ya, ini merupakan gambar Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi. Dari kedua gambar ini bisa terlihat jelas peran manusia dalam sejarah. Nah, manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Peran manusia dalam sejarah itu layaknya pemeran utama dalam drama. Kalau kalian suka nonton drama, film, bagaimana sebuah film jika tidak ada pemeran utamanya? Namanya bukan film ya. Nah, sama juga sejarah. Kalau tidak ada manusianya ya namanya bukan sejarah. Karena manusia adalah penggerak sejarah. Manusialah yang membuat perubahan, maka manusia itu sendirilah pemeran utama dalam sejarah itu. Kira-kira seperti itu konsep dari manusia. Kemudian yang kedua merupakan konsep ruang.
Nah, segala peristiwa sejarah berlangsung pada ruang dan wilayah yang nyata. Di sini Ibu tekankan lagi ya, peristiwa sejarah pasti berlangsung dalam suatu ruang atau wilayah yang nyata. Jika kalian mengalami masa lampau di mimpi, itu namanya bukan sejarah ya, karena tidak nyata. Jadi harus ada ruang dan wilayah yang nyata. Ini yang disebut sebagai konsep ruang. Biasanya dalam sejarah itu dibagi menjadi 3, lokal, nasional, dan dunia. Nah, maksudnya ketika sebuah peristiwa terjadi, apakah dampaknya itu hanya meliputi lokal saja? Misal, ada suatu kecelakaan di Jakarta, maka disebut sebagai sejarah lokal. Kenapa? Karena pengaruhnya hanya di Jakarta dan lokasi kecelakaan itu. Contoh lagi, pembacaan teks proklamasi. Padahal pembacaannya hanya ada di Jakarta, tapi kok bisa disebut sebagai konsep ruang nasional? Karena pengaruh dari proklamasi itu meliputi seluruh wilayah Indonesia. Makanya disebut sebagai konsep ruang secara nasional. Kemudian konsep ruang secara dunia, misalnya perang dunia. Padahal Indonesia tidak ikut berperang, tapi kenapa disebut dunia? Karena Indonesia turut terkena dampaknya. Itulah yang disebut sebagai konsep ruang lokal, nasional, dan dunia. Oke, lanjut. Ini penggambarannya ya, bagaimana konsep ruang secara lokal, nasional, dan dunia. Oke, lanjut kita ke konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah itu tidak hanya berhenti di masa lalu, namun berproses memengaruhi masa kini dan masa depan. Contohnya gini, tidak mungkin kalian ada di sini sekarang sebagai warga negara Indonesia kalau dulu tidak ada proklamasi. Nah, paham ya sampai sini ya. Jadi, proklamasi tidak hanya berhenti pada waktu 1945 saja, tapi berpengaruh juga pada 2020 ini. Tidak mungkin sekarang ada presiden atau menteri, atau mungkin kalian sekarang bisa sekolah, itu kalau tidak ada proklamasi. Nah, di sini jelas tergambar ya, kalau konsep waktu dalam sejarah itu tidak hanya berhenti di masa lalu, tapi juga mempengaruhi masa kini dan masa depan. Itu konsep waktu dalam sejarah. Oke, secara kesimpulan, dalam bab ini adalah peristiwa sejarah itu dialami oleh manusia, berlangsung dalam ruang dan waktu. Sekali lagi Bu tekankan, setiap peristiwa sejarah yang dialami manusia berlangsung dalam ruang dan waktu. Jadi, yang disebut sejarah itu adalah peristiwa yang dialami manusia ya. Kalau dialami hewan dan tumbuhan tidak disebut sebagai peristiwa sejarah. Paham ya sampai sini? Jadi Ibu ulangi lagi, setiap peristiwa sejarah itu dialami oleh manusia. Manusia sebagai objek, manusia sebagai subjek, dan berlangsung dalam ruang dan waktu. Oke, Ibu Kira, sekian dan terima kasih pada bab manusia dan sejarah kali ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.